won't go back, but trust me, I'm gon' hold that, hold that. Tantenya kita sebut aja namanya Tante Gina. Kejadian ini tuh terjadi sekitar tahun 2012-an. Pada saat itu umurnya Tante Gina tuh sekitar 27 tahun. Jadi pas lagi liburan Natal, Tante Gina sama keluarganya tuh pergi ke Bandung dari Jakarta. Dan cuma semalam aja karena lusanya tuh Tante Gina masih ada kerjaan di Jakarta. Akhirnya Tante Gina berangkat sama suami dan satu anaknya yang masih umur 3 tahunan. Singkat cerita, mereka di Bandung tuh cuma satu malam, dan besok malamnya tuh langsung balik ke Jakarta lagi. Dia ini OTW ke Bandung naik mobil? Naik mobil, Moy. Nah, anaknya Tante Gina, namanya Emir, di perjalanan pulang tuh tiba-tiba buang air besar di Pampers. Nah, karena gak nyaman, akhirnya Tante Gina tuh bilang ke suaminya buat berhenti dulu di salah satu rest area terdekat. Sekalian si Tante Ginanya ini juga pengen sholat Isya dan berhenti buat ngasih makan Emir dulu gitu. Rest area KM berapa tuh, Nat? Kalau itu gue gak bisa ngasih tau sih, Moy. Nah, akhirnya mereka berhentilah di kilometer yang gak bisa gue sebutin ya, kilometernya berapa. Di sini tuh gak terlalu gede sih rest areanya, tapi bagus lah buat tempat pemberhentian. Si Tante Gina itu juga sebenarnya milih rest area ini tuh karena katanya dia tuh pernah beberapa kali berhenti di sini, jadi familiar gitu loh. Nah, begitu sampai dan parkir, Tante Gina tuh langsung bawa Emir ke toilet umum buat gantiin popoknya dan bersih-bersihin si Emir lah. Terus pas Tante Gina kayak lagi mau nyebokin Emir, Tante Gina tuh ngedenger di bilik paling pojok kamar mandi tuh kayak ada anak kecil yang lagi nangis. Terus setelah selesai gantiin popok, Tante Gina tuh mau ngecek kan ke pojok bilik itu. Pas dicek tuh ada anak kecil laki-laki lagi jongkok nggak pakai baju, cuma pakai celana daleman gitu warnanya putih, sendirian sambil nangis. Aneh banget. Nah, di situ Tante Gina tuh berusaha kayak nanyain, "Kamu mamanya mana? Ayo keluar cari mamanya. Tante panggilin satpam ya." Tapi si anak kecil ini tuh di situ jadi diem, nengok ke atas, ngeliatin muka Tante Gina, dan langsung lari kenceng banget keluar. Tante Gina kaget kan pas dia narik Emir dan berusaha nyari si anak kecil ini tuh bener-bener udah gak ada sama sekali. Akhirnya Tante Gina langsung samperin suaminya ke mobil dan ngajak makan di salah satu resto di sana. Nah, pas mereka sampai, terus langsung pesen makanan kan, dan mereka makannya bertiga tuh akhirnya. Terus sambil nyuapin Emir, Tante Gina tuh kayak ngerasa diliatin gitu Moibi sama orang kayak dari pojok kanan gitu. Jadi tempat duduknya mereka tuh kayak di tengah-tengah gitu, dan Tante Gina tuh ngerasa diliatin dari arah kanan ya, kebayang gak? Kayak ada di meja pojok kayak gitu. Terus pas Tante Gina ngeliat ke arah kanan itu, gak ada siapa-siapa. Terus lanjutlah nyuapin lagi si Tante Gina. Pas lagi nyuapin anaknya, tiba-tiba pakai ekor matanya Tante Gina tuh dia ngeliat kayak ada orang gitu lagi mangap gede banget sambil ngeliat ke arah Tante Gina. Anjir. Langsung nengok tuh Tante Gina di situ. Dan pas Tante Gina ngeliat, dia tuh ngeliat ada anak kecil yang tadi di bilik kamar mandi lagi ngeliatin Tante Gina sambil mangap-mangap, terus liurnya tuh keluar gitu. Oh, yang mangap itu berarti anak kecil itu? Iya. Anjir. Dan pas Tante Gina ngeliatin terus anak kecil itu, anak itu tuh pergi keluar resto sambil lari, tapi nembus pintu kacanya, Moy. Anjing, serem banget. Nah, pas ngeliat itu tuh Tante Gina langsung diem, matung, bener-bener gak bergerak sampai suaminya tuh nyadar. Terus nanyain lah ke si Tante Gina kalau dia tuh kenapa. Tapi di situ Tante Gina tuh masih speechless banget lah dan gak ngomong apa-apa. Akhirnya yang ngelanjutin nyuapin anaknya tuh jadi suaminya, karena si suaminya ini tuh gak mau si Emir tuh sadar kalau ibunya tuh kenapa-napa. Tante Gina langsung ke toilet, dia cuci muka, dan dia kayak baca-baca istighfar sendiri gitulah. Pokoknya dia tuh ketakutan banget karena Moibi. Iya. Jadi kebayang banget kan tuh shocknya kayak apa. Nah, setelah dari toilet dia langsung tuh balik ke tempat duduk tadi. Terus dia tuh bilang ke suaminya untuk tungguin dia sholat dulu. Jadi si Tante Gina tuh pengen sholat Isya dulu di masjid rest area. Gantian lah sama suaminya, biar si Emir tuh maksudnya ada yang jagain dulu di situ. Akhirnya jalanlah Tante Gina ke masjid deket situ. Lumayan jauh sih karena kayak dari ujung ke ujung gitu. Terus pas sampai masjidnya, Tante Gina tuh langsung ambil wudhu dan langsung pakai mukena. Nah, karena itu posisinya udah jam 10 malam, jadi kondisi masjid pada saat itu tuh gak terlalu ramai. Paling kayak ada beberapa ibu-ibu yang tidur-tiduran di pojok gitu loh.
Ya. Dan Tante Gina tuh sholat di tengah-tengahnya itu akhirnya. Nah pas lagi sholat, terus mulai tahiyat awal, dari belakangnya si Tante Gina tuh tiba-tiba dia tuh kayak dengar kayak ada suara anak kecil manggil ibu. Tapi deket banget tuh suaranya, kayak di belakang Tante Gina persis. Terus lanjutlah dia sholat, berdiri ke rakaat ketiga. Dari belakang tuh mukenanya Tante Gina tuh kayak kesenggol-senggol gitu. Kayak kalau ada orang jalan terus gak sengaja kena kan berasa gitu ya. Ya. Nah mukena belakangnya tuh kayak berkibar gitu loh. Tapi Tante Gina tuh mikir mungkin ada anak kecil lagi main di belakangnya, jadi kena-kena gitu. Akhirnya Tante Gina tuh nyoba fokus buat sholat sambil merem lah, dan baca doa dalam hati. Terus abis itu Tante Gina tuh ruku. Nah pas lagi ruku, si Tante Gina tuh mau buka matanya Bi. Dan pas Tante Gina buka matanya, dia tuh kaget banget. Ada anak kecil yang dari tadi dia lihat lagi tiduran sambil teriak, "Ibu!" Anjing. Dan mereka tuh tatap-tatapan sedekat itu. Tapi si anak kecil ini tuh posisinya satu badan berdarah-darah, termasuk mukanya juga Bi. Anak kecil yang dilihat di kamar mandi itu. Iya. Wah siang banget. Tante Gina di situ langsung istighfar lah berkali-kali dalam hati, tapi tetap nguatin diri tuh buat lanjutin sholat. Walaupun posisinya tuh udah gemeteran banget lah satu badan. Tapi untungnya Bi, anak kecil itu tuh langsung lari dari situ. Dan Tante Gina tuh langsung selesain sholatnya cepet-cepet. Nah begitu sholatnya selesai, Tante Gina langsung jalan lah cepet-cepet ke resto tadi buat nyamperin suami sama anaknya, biar cepet-cepet pulang langsung ke Jakarta kan maksudnya. Ya. Pas Tante Gina sampai di resto Bi, Tante Gina tuh kaget banget. Dia ngeliat anak kecil yang tadi lagi duduk di sebelah Emir sambil ngeliatin si Emir. Wah. Di situ Tante Gina tuh langsung cepet-cepet ngegendong Emir sama ngajak suaminya buat pulang. Di detik itu juga tuh Si Emir sama suaminya Tante Gina ini nggak sadar ada anak kecil ini. gak ngeliat sama sekali Anjing. Terus di situ suaminya tuh bener-bener kebingungan gitu, karena gelagatnya si Tante Gina tuh kayak ngebingungin banget kan dari tadi. Ya. Akhirnya selama perjalanan ke Jakarta pun tuh si Tante Gina diem aja tanpa kata. Dia bener-bener gak ngomong apa-apa. Nah jadi Bi, kata yang ngirimin cerita, si Tante Gina tuh cuma cerita ke dia nih yang dikirimin, kalau si Tante Gina ini tuh katanya pernah buang anak hasil hamil di luar nikahnya di rest area itu. Anjing. Anjrit. Dan Tante Gina pun sebenarnya masih bingung nih, sosok anak kecil di rest area itu tuh anaknya atau bukan. Fuck. Ini berarti anak dia sama suaminya yang sekarang. Bukan, anak hasil di luar nikah pas dia masih muda dulu Bi. Wah anjing.